Pada suatu ketika, saya meminta mahasiswa saya membuat data transaksi penjualan minimal 30 data secara acak. Data transaksi penjualan itu terdiri atas beberapa kolom, yaitu penjual, barang yang dijual, harga yang fluktuatif namun masih logis untuk masing-masing barang, dan juga kolom customer. Setiap satu baris adalah satu barang yang dibeli, dan setiap harga barang yang fluktuatif mengikuti ring tertentu. Misal, barang itu adalah bakso dengan harga antara Rp10.000 sampai dengan Rp12.000 dengan pembulatan Rp500, sehingga harga yang muncul antara Rp10.000, Rp10.500, Rp11.000, Rp11.500, dan Rp12.000 secara acak. Ada pembulatan karena di negara kita tidak mungkin ada orang menjual bakso dengan harga Rp10.723, karena saat ini bisa jadi nilai terkecil untuk transaksi adalah Rp500. Kalau kita tanpa pembulatan, mungkin dengan cara random di Excel mudah, tapi bagaimana ketika ada pembulatan Rp500? Mahasiswa saya izinkan juga melakukan penginputan data secara manual tanpa harus mengenerate karena datanya hanya 30 baris. Saya memberikan waktu lebih dari 1 jam, namun ternyata ada yang belum selesai. Nah, bagaimana jika nanti saat ujian, salah satu tugas saya adalah mengenerate data sebanyak ratusan data. Padahal waktu ujian sangat terbatas. Apakah kita bisa melakukan dengan cepat? Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana mengenerate ratusan data dengan cepat menggunakan Excel. Bahkan kurang dari 30 menit untuk mengenerate data. Tentu dalam video ini bisa jadi lebih dari 30 menit. Baik, saya akan mulai dengan Excel. Nah, di awal tentu kita perlu data utama. Di sini ada 2 tabel sebagai tabel acuan. Tabel pertama adalah tabel komoditas. Tabel kedua adalah tabel penjual dan lokasi. Jadi ceritanya begini. Ada seorang bos besar yang dia itu adalah bos penjual beras. Dia memiliki 6 produk beras. Daftar produk berasnya ada di tabel pertama ini, yaitu ada beras kualitas bawah, beras kualitas bawah 2, beras kualitas medium 2, dan beras kualitas super 1, serta beras kualitas super 2. Masing-masing memiliki harga. Tentu saja harganya sesuai dengan kualitas dari beras tersebut. Si para penjual diberi harga jual minimal dan harga jual maksimal. Penjual bebas menjual harga dengan ring tersebut. Tidak boleh melebihi harga jual maksimal dan tidak boleh kurang dari harga jual minimal. Di sini, di dalam tabel ini, ada kolom harga jual minimal dan harga jual maksimal. Kemudian, si penjual hanya bisa menjual dengan harga di mana pembulatannya adalah Rp100. Jadi tidak bisa si penjual menjual harga misalkan beras kualitas bawah 1 itu dengan harga Rp10.735. Tetapi dia masih bisa menjual Rp10.800, Rp10.900 dengan adanya pembulatan Rp100. Pada bagian akhir ada harga pokok penjualan. Misalkan saya di sini menggunakan harga pokok penjualan 80% dari harga minimal. Nah, kita di sini cukup mengalihkan harga jual minimal dengan 80%, maka kita akan mendapatkan harga pokok penjualan. Bagi yang belum tahu apa itu harga pokok penjualan,
Harga pokok penjualan biasanya didapat atau diperoleh dari harga pembelian dari setiap barang. Di sini digunakan untuk menghitung keuntungan. Jadi kalau kita ingin mengetahui keuntungan sebuah penjualan barang, maka harga jual dikurangi dengan harga pokok penjualan. Tentu terkait juga dengan jumlah itemnya. Kalau dia menggunakan item, ya. Nah, untuk kasus di beras ini, karena dia menggunakan kilogram, maka tentu dikalikan dengan kilogramnya. Demikian juga harga jualnya tentu nanti dikalikan dengan kilogramnya. Si penjual menjual dalam hitungan kilo. Jadi dia hanya bisa menjual 1 kilo, 2 kilo, tidak menjual 1,5 kilo atau 1 ons. Dia hanya menjual dalam bentuk kiloan. Nah, kemudian si bos besar ini memiliki banyak lokasi yang terdiri dari 10 penjual. Lokasinya di masing-masing daerah tingkat 2 di daerah istimewa Yogyakarta. Di Sleman ada 2. Penjualnya ada Tukirah dan Samijan. Kemudian di Kodia ada 2, Bagong dan Paijo. Di Bantul ada 2, Sujilan dan Wijil. Di Gunung Kidul ada 2 juga, Tukiem Prapto. Di Kulon Progo ada 2 juga, Hasto dan Prawiro. Katakanlah dalam 1 minggu si pedagang besar ini mampu menjual sekitar 1.500 transaksi penjualan. Masing-masing transaksi itu bisa menjual lebih dari 1 kilo. Tetapi masing-masing transaksi hanya terdiri dari 1 komoditas. Nah, Anda misalkan diminta untuk mengenerate 1.500 transaksi penjualan, di mana si penjual ini diambil secara acak. Tentu lokasinya berhubungan dengan penjualnya. Tidak mungkin penjual Tukirah lokasinya di Bantul. Tetapi karena ini Tukirah di Sleman, tentu lokasinya juga di Sleman. Kemudian kalau berbicara komoditas juga acak. Masing-masing penjual ini tentu diizinkan menjual 6 komoditas itu. Sehingga Tukirah bisa menjual beras kualitas bawah, medium maupun super. Demikian juga Prapto bisa menjual beras kualitas bawah hingga kualitas super. Harga tentu juga dengan aturan yang sama untuk masing-masing penjual. Nah, tetapi ketika kita menjual beras kualitas bawah 1, harga yang diciptakan dalam data transaksi tersebut harus mengikuti aturan harga jual minimal beras kualitas bawah 1, yaitu antara 10.700 hingga 11.800. Kemudian di sana juga ditampilkan harga pokok penjualan sekaligus keuntungan dan juga berapa kuantitas dari komoditas tersebut. Penjualan komoditas tersebut, misalkan beras kualitas bawah 1 itu dibeli sebanyak 10 kg, 1 kg, 5 kg. Katakanlah semua transaksi penjualan mengikuti aturan bahwa minimal itu 1 kg dan maksimal 20 kg. Sehingga kita juga akan generate kuantitas dengan aturan acak dari 1 sampai 20 kg. Oke. Pertama kita tentukan kolom-kolomnya untuk transaksi penjualan. Kolom pertama tentu kita kasih kolom nomor. Jadi nomor ini untuk mengetahui ada berapa transaksi penjualan yang akan kita generate. Kemudian kolom kedua kita berbicara penjualnya. Penjualnya siapa?
otomatis nanti berhubungan dengan lokasinya di mana. Kemudian komoditas apa yang dijual. Jadi di komoditas ini nanti akan diambil acak dari komoditas yang ada di sini. Kemudian berat. Jadi berat ini terkait dengan berat komoditas tersebut di transaksi penjualan ini. Kemudian harga jual. Harga jual ini tentu terkait dengan harga jual minimal hingga jual maksimal untuk komoditas yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan masukkan sekaligus HPP. HPP ini juga tentu terkait dengan komoditas dan berat komoditas tersebut, mengikuti aturan yang ada di dalam tabel pertama. Yang terakhir adalah keuntungan. Nah, misalkan kita diminta membuat data transaksi dengan kolom-kolom tersebut. Yang pertama, kita akan generate angka. Misalkan kita diminta 1500 data. Maka kita akan generate nomor 1 sampai 1500. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita ketik 1 dan 2 seperti ini. Kemudian kita select 1 dan 2 seperti ini, kemudian kita dekati di posisi pojokan sini, di pojokan 2, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik terus ke bawah sampai kita mendapatkan angka 1500. Nah, ini tentu tidak terlalu rumit, hanya butuh kesabaran. Tentu tidak sampai, bahkan ini tidak akan sampai 1 menit ya. Ini Pak, kurang dari 1 menit kita bisa mengenerate nomor dari 1 hingga 1500. Nah, ini hampir 1500. Oke, ini kita sudah 1500. Nah, kita sudah mengenerate nomor 1 sampai 1500. Tinggal mengisi datanya. Nah, kenapa kita perlu nomor terlebih dahulu? Ini akan menjadi referensi untuk masing-masing kolom berikutnya, untuk mempermudah kita mengenerate data. Oke, baik. Sekarang kita akan mengisi data acak penjual dan lokasi. Bagaimana supaya penjual dan lokasi ini tentu harus berhubungan, tidak secara acak tukirah misalkan munculnya tukirah, kemudian lokasinya sembarangan Gunung Kidul. Nah, kita perlu kolom untuk membantu. Kita buat satu kolom untuk membantu, kita sisipkan di sini. Tentu saja ini hanya sekedar untuk membantu, yang nanti kita akan hapus lagi. Di sini kita akan mengasak bilangan sesuai dengan nomor urut yang ada di penjual ini, yaitu di sini ada 1 sampai 10. Sehingga kita menggunakan fungsi apa? Fungsi run between. Nah, kemudian kita isi apa? Angka dari 1 hingga 10 secara acak. Seperti ini. Jadi argumennya kita isi 1, titik koma 10. Kita enter saja. Nah, untuk mengisi bilangan acak 1 hingga 10 sebanyak 1500 data, kita tinggal double klik posisi 10 ini, bagian yang saya tunjuk ini. Ketika sudah muncul tanda plus seperti ini, kita double klik. Nah, dia sudah mengenerate angka acak dari 1 hingga 10 hingga 1500 baris. Coba kita cek ya. Nah, ini 1500 baris sudah terisi. Jadi kita tidak perlu lagi menarik seperti waktu mengenerate nomor tadi. Nah, berikutnya kita akan mengisi nama penjual. Caranya bagaimana? Kita gunakan VLOOKUP. Ya, kita gunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya apa? Lookup value-nya referensinya ke nomor acak ini. Kemudian tabelnya adalah
tabel array di sini. Kebetulan tabel ini ada namanya, cuman kita bisa saja select seperti ini. Nah, di sini ada namanya tabel 2. Kemudian kita masukkan indeks dari kolom yang ingin ditampilkan dari tabel tersebut. Di sini kolom pertama itu nomor, kolom kedua penjual, dan kolom ketiga lokasi. Karena di sini kita ngomongin penjual, maka kita isi 2. Kemudian kita enter. Tukirah karena di sini 1. Tidak usah khawatir di sini berubah-ubah. Kita nanti pada akhirnya di akhir akan saya tunjukkan bagaimana membuat ini jadi data yang tidak acak lagi. Oke, kita double klik seperti tadi. Nah, secara otomatis terisi. Nah, untuk lokasi sama, kita menggunakan VLOOKUP. Berarti apa? Berarti lookup value-nya juga harus sama. Referensi ini. Kenapa sih kita memerlukan kolom referensi ini? Karena memang supaya penjual dan lokasi itu saling berhubungan. Jadi tidak asal. Coba kita generate dulu. Tabel berapa tadi? Tabel 2 ya, kalau tidak salah. Kemudian kolom indeksnya berapa? Lokasi itu 3. Oke, kita enter. Nah, coba Anda perhatikan Wijil Bantul di sini, Wijil Bantul. Saya akan double klik. Nah, Tukirah Sleman, Hasto Kulon Progo, Tukirah Sleman lagi, Prawiro itu Kulon Progo. Nah, ini nyambung. Jadi antara penjual dan lokasi memang sesuai dengan tabel ini. Ini semua terjadi karena ada kolom referensi. Oke, sekarang kita berbicara komoditas. Ya, menjerit komoditas secara acak merujuk pada tabel komoditas. Sama, berarti kita harus bagaimana? Membuat kolom referensi juga. Ya. Di sini sama seperti yang ada di sini, kita mengenerate bilangan. Namun angkanya tentu tidak 1 sampai dengan 10. Di dalam kolom ini kita mereferensikan ke dalam tabel yang pertama. Tabel pertama ini terdiri dari 6 data, sehingga kita juga mengenerate-nya angkanya dari 1 hingga 6. Nah, terus apa? Kita double klik lagi. Nah, dengan cara yang sama, di komoditas kita menggunakan VLOOKUP. Oke, referensinya kemana? Referensinya ke sini. Kemudian tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya yang di sini. Tabel 0. Kemudian kolom indeksnya, kolom indeks komoditas itu 2. Di situ kolom kedua. Kemudian kita enter. Nah, sudah muncul ya. Terus apa? Kita double klik lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah secara otomatis sampai 1500 data. Kita coba ya scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, ini ada banyak. Kita sampai ke bawah. Ini ada 1500 data secara otomatis. Kemudian berat. Misalkan tadi beratnya mengikuti aturan 1 hingga 20 kg. Caranya bagaimana? Caranya cukup kita gunakan run between 1 20 kg. 20 ya. Maka jadi seperti ini. Kita double klik. Nah, sekarang kita berbicara harga jual. Harga jual kita perlu menghitung dengan aturan seperti ini tadi. Ya. Jadi kita mengambil harga acak dari jual minimal hingga maksimal dengan pembulatan Rp100. Kemudian sudah ketemu harga jual, kita perlu mengalihkan dengan berat. Ya, berarti kita caranya bagaimana? Kita menggunakan VLOOKUP lagi. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya sini. Kemudian
kita ambil ini, kemudian kita ambil harga jual minimal, yaitu di kolom ketiga. Ini kalau kita ingin mendapatkan harga jual minimal. Tetapi kita ingin mengacaknya, berarti kita perlu kita perlu apa? Kita perlu random ya. Random between, jadi di depannya kita kasih random between. Nah, ini kita copy aja VLOOKUP ini. Ini VLOOKUP yang pertama adalah kolom ketiga, di mana kolom ketiga itu adalah harga jual minimal. Sehingga itu untuk minimal random between ini. Kemudian yang argumen kedua apa? Menggunakan VLOOKUP juga, tetapi kita ambil kolom keempat, harga jual maksimal. Nah, kalau kita sekedar seperti ini, nilainya juga sudah jadi, tetapi hasilnya jadi kurang bagus seperti ini. Nah, ini 11.279 tentu tidak mungkin, karena tadi kita ada pembulatan 100 rupiah. Caranya bagaimana supaya ada pembulatan? Kita tambahkan di depan ini dengan perintah round. Nah, kemudian pada bagian akhir kita tambahkan minus 2, artinya ada pembulatan sebanyak 2 digit di depan, sehingga pembulatan 2 digit di depan ini adalah pembulatan 100 rupiah. Nah, seperti ini ya. Coba kita enter. Maka di sini 11.300. Oke, kita ubah formatnya dengan format rupiah. Di sini ada format akuntansi, kita pilih yang ini. Nah, sudah menjadi Rp 11.300. Oke ya, sekarang kita double klik di sini seperti yang tadi. Nah, ini masih ada yang kurang. Ini kita baru mengacak harga per kilonya, ya kan? Berarti harus kita apakan? Ini kurangnya. Kita perlu kalikan dengan berat di sini, karena harga jualnya tentu sesuai dengan beratnya. Berarti kita double klik lagi di sini. Kita bagian belakang kita kasih kali apa? Berat. Nah, kita enter lagi. Nah, jadilah 108.000. Oke, 108.000 itu berarti di sini harganya 10.800 karena beratnya 10 kilo, sehingga dikalikan 10 menjadi 108.000. Kalau kita perhatikan beras kualitas bawah 1 di sini ringnya 10.700 hingga 11.800. Jadi ini masih masuk ring ya. Kemudian kita double klik lagi di sini untuk mengenerate seluruh data. Oke, kita sudah dapat harga jual. HPP bagaimana? HPP tentu dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama, mirip, tetapi dia tidak ada pengacaan karena HPP itu selalu tetap ya, sesuai dengan komoditas tersebut. Sehingga caranya kita tinggal menggunakan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya sesuai dengan referensi di sini, kemudian tabelnya itu yang ini kita select, kemudian kolom indeksnya kita lihat harga pokok penjualan atau HPP itu kolom 1, 2, 3, 4, 5, kolom 5. Oke ya, kemudian apakah sudah selesai? Tentu tidak, kita perlu kalikan dengan berat. Kita enter. Nah, kita kasih format lagi, formatnya rupiah. Nah, jadi harga jual untuk beras ini kualitas medium 2, berat 13, Rp sekian ya. Harga jualnya 157.300 rupiah. Harga pokoknya itu 120. Oke, kita double klik. Nah, ini ngacak lagi, tidak ada masalah selama aturan yang ada di sini itu mengikuti
aturan referensi ini, sehingga nyambung antara komoditas, berat, harga jual, HPP. Nah, terus yang terakhir keuntungan. Keuntungan ini caranya mudah. Kita sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan VLOOKUP, cukup harga jual dikurangi HPP. Sehingga kita sama dengan, saya klik di sini, dikurangi HPP. Enter. Nah, kemudian kita rapikan ya, kita double klik lagi. Nah, data 1500 sudah kita generate. Sekarang saatnya kita membuat data ini tidak berubah-ubah lagi. Membuat datanya menjadi data bukan fungsi. Caranya bagaimana? Caranya kita select saja data yang akan kita hilangkan fungsinya. Select, jadi dari data penjual hingga HPP. Kemudian kita Ctrl C, dia akan muncul garis-garis seperti ini. Kemudian di tempel ini kita pilih tempelkan nilai. Nilai saja ya, yang N ini. Di sini ada beberapa nilai, kita pilih yang ini. Ya, kita klik. Nah, selesai. Ini sujilan, ini mau berubah-ubah. Ini referensinya sudah tidak terpakai lagi karena dia sudah tidak menggunakan rumus. Kita escape saja supaya hilang garis-garisnya. Nah, lokasi ini juga sudah data plain ya. Sehingga referensi ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita bisa hapus. Sini kita bisa hapus. Jadilah datanya data beneran ya. Seakan-akan beneran. Nah, ini sujilan ya sujilan terus. Ya, dia tidak berubah. Sujilan Bantul, dia menjual komoditas beras kualitas medium 2. Berat 18 ya, dia 18, harga jual sekian, harga pokok sekian, keuntungan sekian. Oke, jadilah data ini kita buat kurang dari 30 menit dengan saya memberikan penjelasan. Tentu ketika Anda bekerja mengenerate data ini bisa lebih cepat lagi. Oke, tinggal kita rapikan, kita select sampai bawah supaya rapi ya, bawah seperti ini, dan kita format sebagai tabel. Tinggal pilih tabel yang seperti apa, misalkan yang ini. Oke, jadilah tabelnya seperti ini. Nah, demikian cara mengenerate data yang banyak dengan waktu yang sangat singkat dan datanya logis. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika masih ada kesulitan dengan sebuah kasus, bisa Anda tuliskan juga, nanti ya bisa saya buatkan videonya. Baik, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.